Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Syafrina Harahap dengan NIM 211772 dari program studi Manajemen Pendidikan Islam A2 semester 2 Stein Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Yang terhormat Ibu Dwi Setianingsih MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawa, yaitu kompensasi. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Uang menjadi daya tarik yang signifikan bagi seseorang dalam bekerja. Meskipun terkadang tidak dipandang sebagai hal yang utama, namun dengan kepemilikan uang bisa merefleksikan apresiasi mereka untuk semua hal. Misalnya kepemilikan fisik, kebahagiaan, dan kenyamanan. Lalu, apa itu kompensasi? Nah, menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan, baik berupa uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Jadi, menurut Hasibuan, kompensasi ini bisa berupa uang atau barang yang kita dapatkan, baik langsung ataupun tidak langsung, karena ini merupakan imbalan jasa dari perusahaan kepada kita. Kemudian ada menurut Mondi dan Noe tahun 2005. Menurut Mondi dan Noe tahun 2005, kompensasi ini adalah keseluruhan dari semua hadiah yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas jasa mereka. Kompensasi mencerminkan status, pengakuan, dan tingkat pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh karyawan dan keluarganya, sehingga dapat mempengaruhi kepuasan kerja dari karyawan. Kompensasi merupakan pengeluaran dan biaya bagi perusahaan. Perusahaan mengharapkan agar kompensasi yang dibayarkan memperoleh imbalan prestasi yang lebih baik dari karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah total seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai pengganti jasa mereka, atau balas jasa yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada karyawan yang bisa berupa finansial maupun non-finansial pada periode yang tetap. Kita lanjut ke jenis kompensasi. Jenis kompensasi terbagi menjadi dua. Yang pertama kompensasi finansial, yang kedua kompensasi non-finansial. Kita bahas yang pertama dulu. Kompensasi finansial merupakan imbalan dalam bentuk uang yang diterima karyawan. Kompensasi finansial itu sendiri terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama finansial langsung, yang kedua finansial tidak langsung. Finansial langsung yaitu bayaran yang langsung diterima dalam bentuk upah, gaji, bonus, ataupun komisi. Lalu yang finansial tidak langsung itu bisa berupa uang yang diberikan kepada karyawan tetapi tidak diberikan langsung, melainkan melalui pihak ketiga. Jenis kompensasi yang kedua yaitu non-finansial. Non-finansial ini tidak terkait dengan uang, melainkan dalam bentuk yang bernilai positif dan berharga untuk karyawan ataupun kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik tempat orang itu bekerja. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari kompensasi berdasarkan jenisnya. Tadi yang pertama kompensasi jenis finansial. Jenis finansial ini ada yang secara langsung. Contohnya itu berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Antara upah dengan gaji itu berbeda. Upah akan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Jadi jika pekerjaan kita telah selesai, maka upah kita akan dibayar. Sedangkan gaji akan dibayar secara rutin, sesuai waktu yang telah ditentukan. Ini berlaku kepada karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Lalu ada komisi. Komisi ini
hal yang dibayarkan pihak perusahaan untuk seseorang apabila melakukan penjualan melebihi dari standar perusahaan. Jadi, orang tersebut berhak mendapatkan komisi. Kemudian ada bonus. Bonus adalah insentif. Bonus ini diberikan atau diperoleh oleh semua orang berdasarkan hasil yang dicapai perusahaan. Kemudian ada contoh dari kompensasi non-finansial. Kompensasi non-finansial ini bisa dalam pekerjaan, yaitu variasi keterampilan, identitas tugas, otonomi, atau umpan balik. Kemudian pada lingkungan kerja, yaitu yang pertama kebijakan, lalu manajer yang baik, ada karyawan kompeten, rekan kerja yang menyenangkan. Jika rekan kerja kita menyenangkan, kita pun semangat untuk bekerja. Lalu kondisi kerja, situasi dan kondisi kerja kita apabila itu nyaman, kita akan lebih bersemangat lagi untuk bekerja. Kemudian waktu kerja. Di sini saya akan membahas 2 studi kasus tentang kompensasi dan akan dijadikan perbandingan. Kasus yang pertama saya ambil dari jurnal yang berjudul Studi Kasus Kompensasi, Jenjang Karir, dan Turnover Invention Karyawan di Rumah Sakit Umum Queen Latifah. Rumah Sakit Umum Queen Latifah ini berada di Yogyakarta, tepatnya di Jalan Ring Road Barat nomor 118, Melangi, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita langsung saja ke pembahasan kasusnya. Oke, saya akan bacakan pembahasan kasus kompensasi di Rumah Sakit Umum Queen Latifah. Dari hasil analisa data primer diketahui bahwa kompensasi di Rumah Sakit Umum Queen Latifah dalam kategori baik pada aspek kompensasi finansial. Hal ini ditunjukkan dalam indikator imbalan yang sesuai, bonus yang sesuai dengan kinerja. Hal ini ditunjukkan dari cara pemberian gaji variabel yang ditunjang dari hasil penilaian kinerja oleh atasan langsung, sehingga masing-masing karyawan mendapatkan gaji variabel berdasarkan indeks prestasi kerja, sesuai dengan hasil penilaian kinerja. Semakin tinggi poin indeks prestasi kerja, semakin tinggi nominal rupiah, karena sistemnya adalah mengkalikan poin indeks prestasi kerja dengan nominal rupiah per poin yang setiap bulan berubah sesuai dengan laba rumah sakit di akhir periode keuangan. Rumah Sakit Umum Queen Latifah belum secara keseluruhan mendaftarkan karyawannya dengan jaminan kecelakaan kerja. Namun, hasil dari wawancara dan sekretaris Komite Keselamatan Kerja yang menyatakan selama ini jika ada kecelakaan kerja pada karyawan walaupun tidak terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, rumah sakit tetap ikut membantu baik secara moral dan material. Hal ini ditunjukkan dalam peraturan perusahaan yang tetap memberikan tunjangan selama karyawan tersebut cuti selama penyembuhan. Secara kasus saat ini, ada 2 karyawan dalam kondisi cuti akibat pemulihan pasca kecelakaan, yang satu sudah berjalan 12 bulan, yang satu lagi 6 bulan. Hingga saat ini karyawan tersebut tetap mendapatkan tunjangan gaji selama cuti sebagai bentuk dukungan material rumah sakit kepada karyawan. Berkaitan dengan pemberian seragam per tahun belum terlaksana baik. Hasil kuesioner maupun pengamatan secara langsung yang memang masih menunjukkan banyaknya karyawan yang belum menggunakan seragam secara menyeluruh, baik untuk karyawan baru maupun karyawan lama. Masih terlihat berbeda-beda dalam penggunaan seragam, terutama ketika penulis magang atau yang mengamati menemukan setiap hari Jumat karyawan Rumah Sakit Umum Queen Latifah menggunakan baju batik, namun baju batik tersebut berbeda atau tidak seragam. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisa data primer diketahui bahwa kompensasi di Rumah Sakit Umum Queen Latifah dalam kategori baik pada aspek kompensasi finansial.
Hal ini ditunjukkan dalam indikator imbalan yang sesuai, bonus yang sesuai dengan kinerja. Hal ini ditunjukkan dari cara pemberian gaji variabel yang ditunjang dari hasil penilaian kinerja. Sedangkan pada dimensi non-finansial, indikator jaminan kecelakaan kerja dan pemberian seragam setiap tahun masih perlu ditingkatkan, baik dan mekanisme pemberian dan penganggaran jaminan kecelakaan kerja dan seragam. Finansial perlu ditingkatkan terutama dalam hal jaminan atau asuransi kecelakaan kerja. Jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian sudah perlu disiapkan mengingat Rumah Sakit Umum Queen Latifah sudah menjadi rumah sakit yang berkembang. Pemberian seragam mulai ditertibkan baik secara waktu pemberian maupun kedisiplinan dalam penggunaan seragam sehingga dapat meningkatkan performance di depan pasien maupun menambah kepercayaan diri karyawan tersebut. Kita lanjut ke studi kasus yang kedua. Saya ambil dari jurnal yang berjudul Analisis Implementasi Kompensasi Karyawan PT Lotte Shopping Indonesia Cabang Pekanbaru. Jadi PT ini terletak di Pekanbaru, lebih tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 50, Labuh Baru Tim, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Langsung saja saya bacakan pembahasannya. Dari tabel tanggapan responden terhadap gaji yang diterima oleh karyawan PT Lotte Shopping Indonesia Cabang Pekanbaru dilihat dari 3 kategori, yaitu besarnya gaji disesuaikan dengan prestasi kerja. Gaji yang diterima dapat menimbulkan semangat dan kegairahan dalam bekerja. Dan gaji yang diterima dapat meningkatkan status sosial karyawan dalam masyarakat. Kemudian, berdasarkan jawaban responden terhadap tunjangan yang diberikan oleh PT Lotte Shopping Indonesia Cabang Pekanbaru dilihat dari 3 kategori, yaitu yang pertama, tunjangan untuk karyawan, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua. Kemudian, berdasarkan jawaban dari ke-42 responden yang ada mengenai insentif yang diterima karyawan pada PT Lotte Shopping Indonesia Cabang Pekanbaru, dilihat dari kategori mampu mencapai standar kerja, perusahaan memberi promosi jabatan kepada karyawan yang berprestasi, dan perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi untuk mengembangkan potensi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan jawaban responden untuk pelaksanaan kompensasi yang ada pada PT Lotte Shopping Indonesia Cabang Pekanbaru, dilihat dari dimensi pemberian gaji, tunjangan, dan insentif telah baik dan dapat menimbulkan semangat dan kegairahan karyawan dalam bekerja. Adapun saran dari saya yaitu agar semangat kerja karyawan semakin meningkat dan tidak menurun, maka perusahaan perlu memberikan perhatian khusus kepada karyawan. Perhatian khusus seperti dalam hal gaji, tunjangan, dan insentif. Jadi kesimpulan secara keseluruhan, kompensasi adalah imbalan balas jasa yang kita terima dari apa yang telah kita kerjakan. Kompensasi itu sendiri memiliki tujuan penting bagi perkembangan suatu perusahaan, karena tanpa adanya kompensasi, suatu perusahaan tidak akan bisa berkembang. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.